Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Munawaroh, NIM 193141103 dari kelas 3D, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mendamaikan logika normativitas dan historisitas dalam studi agama. Nah, pertama kali kita akan membahas mengenai problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Nah, problem psikologis umat Islam dalam memahami agama ini adalah terjadinya benturan pikiran dengan tools yang berbeda. Nah, bahkan tidak jarang metodologi dalam pemahaman ajaran agama ini itu terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrim. Nah, hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Masing-masing nalar yang saling menuduh bahwa lawannya terlalu kaku itu ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan itu pun juga adalah logika yang kaku. Nah, kemudian dampak negatif dari pembacaan dengan tools yang berseberangan ini itu mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya truth claim itu pun akan terus berlanjut. Nah, truth claim ini antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika ada formula untuk menyatukan dua logika tersebut. Dampak psikologis ini itu muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pada pertengahan abad ke-20, yaitu terjadinya penguatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi dan dari doktrin ke sosiologis. Nah, hal ini itu wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka. Nah, kemudian mengenai nalar normativitas. Nah, pembacaan normatif ini mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istibal dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Nah, metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya, metode tafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Nah, metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti saleh, babit, dan sejenisnya. Kemudian, dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran Abid Al-Jabiri itu mengartikulasikannya dengan metode bayani. Nah, metode bayani ini itu adalah mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istibad, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normativitas ini itu dinamakan logika formalisasi Islam yang terfokus pada teks. Implikasinya, pola ekstremisme logika normatif ini hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak, pahala dosa, dan surga neraka. Nah, logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun, dalam penjelasannya, tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Nah, kemudian ada ciri-ciri logika berpikir ekstremis normatif. Itu diantaranya yang pertama itu menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua itu menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga itu teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Kemudian yang keempat itu bergerak pada ranah halal haram, baik buruk dan surga neraka. Kemudian ada kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif. Di antaranya, yang pertama adalah anti realitas, yaitu berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Padahal kehidupan manusia itu terdiri dari berbagai macam variabel yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang. Nah, yang kedua itu ada nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, sehingga pada tataran ekstrem mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Kemudian yang ketiga itu salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa, tapi pluralitas bahasa itu tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normatif akan berdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi interpretasi. Nah, kemudian ada nalar historisitas. Logika historisitas ini muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Nah, saat ini kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja. Namun, agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketahanan jiwa atau psikologi.
serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Nah, dengan multidimensional approach ini diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Nah, kemudian menurut Amin Abdullah, pembacaan historitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Nah, historitas memandang Islam lebih applicable dan mampu mentransform antara data dan realita, dan dari esensi menuju eksistensi. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari logika historitas ini. Di antaranya, itu yang pertama melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking. Ini bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Kemudian yang kedua itu mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan arguable serta applicable. Nah, yang ketiga itu meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini itu berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kekurangan historisitas ekstrem. Itu diantaranya yang pertama itu menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Nah, dalam tahapan ekstrem, nalar historisitas bisa mengantarkan kepada apatis dan unaware kepada nas-nas keagamaan, sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Nah, kemudian yang kedua itu ada ekstremisme nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrem, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Nah, ini misalnya pendekatan keagamaan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis melihat agama dengan cara pandang sosial belaka, sehingga agama menjadi hilang kesakralannya. Cara pandang yang ekstrem pada akhirnya itu mengantarkan agama menjadi hanya sekedar fenomena sosial belaka. Kesucian normativitasnya menjadi kehilangan kendali. Analisis ini didukung oleh Sayyid Hussein Nasr yang menyatakan bahwa pendekatan keagamaan dengan metode empirik historis akan mengantarkan manusia kepada kegeseran agama. Nah, yang keempat itu pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan menuju keraguan lain. Nah, karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadinya perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Nah, pada akhirnya perbedaan pendekatan ini akan mengantarkan umat menuju titik keraguan kepada keraguan yang lain. Nah, mengenai nalar normativitas dan historisitas ini ada beberapa upaya untuk mendamaikan kedua nalar ini. Nah, di era sekarang ini tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Nah, upaya penyatuan normativitas dan historisitas ini perlu dilakukan karena beberapa alasan. Itu diantaranya yang pertama, itu mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Dan yang kedua itu upaya dialogis antara normativitas dan historisitas itu menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Nah, logika semacam ini itu bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Nah, kemudian yang ketiga itu antara normativitas dan historisitas itu merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Kemudian yang keempat itu selain upaya tersebut seperti yang di atas itu ada batasan-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas itu ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas itu ditempatkan. Nah, upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks. Nah, dua moda pendekatan agama di atas itu sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat majemuk seperti sekarang ini. Dua pendekatan tersebut itu baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis itu berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Dan idealnya di dalam diri para ilmuwan itu telah terjadi internalisasi antara logika, normativitas, dan historisitas ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walakul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.